Pemirsa, kita menuju ke kantor Majelis Ulama Indonesia yang memanggil Ustadz Abdul Somad. Jadi sebenarnya apa yang kami selenggarakan hari ini adalah merupakan tindak lanjut dari keputusan rapat Dewan Pimpinan kemarin, hari Selasa. Jadi hari Selasa kami membahas masalah ini dan rapat hari Selasa itu memutuskan supaya mengundang Ustadz Somad. Dan hari ini kami sudah bisa mengundang beliau dan beliau. Anwar Abbas. Apa tugas dan mengapa kami menyalakan ini? Di antaranya adalah untuk membantu mendinginkan suasana untuk membantu mendinginkan suasana dan juga mencari titik-titik temu di antara pihak-pihak yang berbeda ini supaya kita harapkan negeri ini aman damai, tidak gaduh. Dan mudah-mudahan nanti setelah pertemuan ini MUI akan bisa sehingga berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-teman dari agama lain, dengan macam-macam agama lain. Mudah-mudahan kita bisa mencarikan solusi. Saya itu mungkin barangkali yang perlu saya sampaikan, dan terus terang saja MUI tidak dalam kapasitas dan membela dalam hal ini. Tapi bagaimana kita mencari solusi yang terbaik bagi kebaikan bangsa dan negara kita hari ini dan masa depan. Itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Pak Ustadz mau bicara sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus Alim Ulama Majelis Ulama Indonesia Pusat, ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau datang bersilaturahim ke Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi kehadiran saya adalah kehadiran tidaklah dapat disebut bawahan ke atasan karena kami bukan karyawan perusahaan, tapi silaturahim antara ustadz-ustadz di daerah dengan alim ulama di pusat. Alhamdulillah silaturahim kami ini terjalan dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sebagai warga negara yang baik ingin menjelaskan jangan sampai masyarakat menjadi hiruk pikuk disebabkan oleh isu media sosial, bahwa ceramah saya yang dipiralkan itu adalah menjawab pertanyaan, bukan tema kajian, bukan inti permasalahan. Karena saya punya kajian di Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru, Riau, setiap subuh Sabtu 1 jam materi, setelah itu tanya jawab. Ketika itulah ada masyarakat yang bertanya, lalu saya menjawab. Maka video itu adalah menjawab pertanyaan. Yang kedua, bahwa itu disampaikan di tengah komunitas masyarakat muslim, di dalam masjid, di tempat tertutup, di tengah umat Islam, dalam kajian khusus Sabtu subuh. Bukan di Damai Indonesia TV One, bukan tablik akbar di tanah lapang stadion sepak bola, bukan di waktu ramai sampai 100.000 orang, tapi pengajian. Poin yang keempat, bahwa saya sedang menjelaskan akidah keyakinan seorang muslim. Bagaimana dalam Islam diajarkan innal malaikata, sesungguhnya malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah fiha tamathil, kalau di dalam rumah itu ada patung. Mengapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung? Karena di antara tempat-tempat tinggal jin adalah patung. Oleh sebab itu, penjelasan itu saya jelaskan untuk menjaga akidah umat Islam. Saya tidak sedang kapasitas perbandingan agama atau berdebat atau berdialog, tapi menjelaskan akidah umat Islam. Yang terakhir, yang kelima, bahwa itu sudah berlangsung. Saya tidak lagi memberikan kajian rutin subuh setelah keliling tabligh akbar, tapi itu lebih kurang 3 tahun yang lalu.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, diantaranya ceramah yang menjadi viral dan dinilai kontroversial adalah bukan tema kajian, melainkan Ustadz Abdul Somad menjawab pertanyaan dari jemaah tentang akidah agama saya di tengah komunitas umat Islam di dalam rumah ibadah saya. Bahwa kemudian ada orang yang tersinggung dengan penjelasan saya, apakah saya mesti meminta maaf? Mana kawan yang bertanya itu? Contoh, dalam Islam dikatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya maaf. Memang bunyi ayatnya begitu. Laqad kafara, sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung atau tidak? Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah terjawab. Nah, ajaran saya, kalau saya belum minta maaf, berarti ayat itu mesti dibuang. Nauzubillah. Ayat Al-Quran. Saya di mana-mana menyampaikan ceramah, tak mungkin saya tanya orang satu-satu, matikan HP, matikan. Saya di mana-mana ceramah, HP orang hidup, orang merekam. Tak bisa saya larang itu, karena dia mau mendapat pengajian. Tak mungkin pula saya buat perjanjian. Semua yang mau masuk sini, materi 6.000, tak boleh kalian sebarkan. Jadi payah kali lah ceramah ini sekarang kalau begitu. Itu dua yang saya jawab. Silakan kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jadi justru dalam rangka kita menjaga kesatuan dan persatuan, kita menjaga persaudaraan, ya, persaudaraan sesama Muslim, persaudaraan sesama bangsa dan negara yang dikenal dengan ukhuwah itu, maka kita perlu mengklarifikasi, memanggil Ustaz Abdul Somad ke sini supaya menjelaskan dulu perkaranya. Dan amanat dari rapat pimpinan MUI untuk memanggil Ustaz Abdul Somad itu justru dalam rangka untuk bagaimana jangan persoalan ini eskalasinya makin melebar, gitu ya, sehingga merusak terhadap kesatuan dan persatuan bangsa itu. Pikiran kami begini, kalau ini persoalannya masuk ke ranah hukum, ya, kalau ini masuk ke ranah hukum, maka itu akan berbalas. Nanti ada persoalan yang lain yang juga akan masuk ke ranah hukum, karena ternyata juga sudah ada video-video viral yang lain yang juga umat Islam merasa tersinggung oleh video yang viral itu. Misalnya dikatakan air zam-zam itu adalah PDAM-nya Arab Saudi, misalnya seperti itu. Jadi ini tidak akan selesai, nanti masuk lagi ke wilayah hukum. Maka kami memanggil di sini supaya ini reda dan
jangan masuk ke wilayah hukum ini. Tapi masuk ke wilayah apa? Ini masuk ke wilayah yang sifatnya kultural. Kita selesaikan persoalan ini antar sesama tokoh agama. Jadi kami tadi di dalam rapat internal kami bersepakat untuk kami bersilaturahim. Ketepatan di sebelah kanan ini adalah Profesor Dr. Yusnar Yusuf. Itu adalah pimpinan kami dalam bidang untuk kerukunan antar agama. Dan kami akan berencana bagaimana agar soal ini jangan sampai memanas. Karena nanti kalau sampai ini memanas, kita ini baru selesai pilpres, ya. Kita ketika selesai pilpres yang hangat itu, kita sedang ingin menjahit dan ingin mendinginkan suasana. Dari asalnya begini, kita ingin begini. Dan kalau sudah begini, bagus, sudah bisa berjalan lebih bagus, begitu kan. Jangan kemudian melebar lagi persoalan ini. Dan itulah sebenarnya kami punya kepentingan hal yang seperti itu. Jadi pertanyaan yang bagus, yang nomor 3 terakhir itu, memang itulah tujuan kami. Ini adalah dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dan kami juga sebagai tokoh-tokoh yang mewakili umat, tentu saja harus berhati-hati, ya, lebih berhati-hati untuk hal-hal yang terkait dengan apakah terkait dengan pembicaraan, apakah terkait ketika saya berpidato ataupun yang lain. Saya kira ini semuanya menjadi peringatan kami bersama-sama. Jadi pertemuan ini adalah hal yang ambil hikmahnya ke depan kita supaya bisa menyatukan kembali terhadap umat rakyat yang sempat terbelah. Jadi itu jangan kemudian ada satu trigger baru lagi yang kemudian bisa menambah persoalan baru. Kita kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Ya, saya cukup ya, karena Pak Ustadz Somad juga akan ada acara lagi. Saya ini nggak bisa lagi karena waktunya ya. Ini nanti. Halo. Cukup, saya cukup ya. Cukup. Mari kita tutup acara ini bersama baca hamdalah. Halo.